We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. End the sanctions right now! End the sanctions right now! We want Sulit dipercaya dan menusuk harga diri. Hanya sekitar 90 menit, militer Amerika Serikat disebut berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores, lalu membawanya keluar dari negeri itu setelah operasi yang diklaim menyentuh langsung ibu kota Caracas. Keanehannya mencolok, Venezuela memiliki persenjataan modern, termasuk sekitar 5.000 manpads buatan Rusia, senjata yang seharusnya mampu menjatuhkan helikopter Amerika Serikat yang terbang rendah malam itu. Namun langit tetap sunyi, tidak satupun rudal ditembakkan. Lebih mencengangkan lagi, meski Maduro dijaga ratusan pengawal, penangkapan itu disebut berlangsung nyaris tanpa perlawanan. Tidak ada baku tembak besar, tidak ada respon militer berarti. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pengkhianatan dari dalam atau konspirasi senyap dengan Amerika Serikat? Dan di mana Rusia, Iran, serta Cina saat sekutu mereka tumbang tanpa perlawanan? Inilah fakta penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Operasi Absolute Resolve yang dijalankan pada 3 Januari 2026 sama sekali bukan titik akhir dari ketegangan yang telah mengendap berbulan-bulan. Sebaliknya, langkah ini justru membuka fase baru, sebuah skema Amerika Serikat untuk menundukkan Venezuela dengan alasan stabilisasi, namun syarat kepentingan atas kekayaan alam negara tersebut. Inilah klimaks dari tekanan Washington di era Donald Trump. Sejak 2018, Trump secara konsisten menolak mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Menurut Maduro, niat agresif itu dimulai terbentuk tak lama setelah sejumlah figur oposisi Venezuela melakukan kunjungan ke Gedung Putih. Ketika Trump kembali memenangkan pemilu pada 2024, kebijakan keras itu kembali diaktifkan. Ia menolak hasil pemilihan Presiden Venezuela pada 2024 dan secara terbuka menegaskan tidak mengakui kemenangan Maduro untuk periode berikutnya. Situasi kemudian bergerak ke arah yang lebih berbahaya. Pada Agustus 2025, 3 kapal perang Amerika Serikat dikirim ke perairan Venezuela. Tekanan pun berlanjut sebulan setelahnya saat 5 jet tempur F-35 dikerahkan ke Puerto Rico, wilayah yang sangat dekat dengan Venezuela. Bersamaan dengan itu, helikopter dan Osprey Amerika Serikat ditampilkan di pangkalan udara Ceiba. Tak lama kemudian, sebuah operasi militer yang diklaim sebagai aksi anti-kartel narkoba menghancurkan kapal berbendera Venezuela dan menewaskan 11 orang. Respon Caracas datang dengan keras. Maduro sebagai penerus Hugo Chavez memerintahkan mobilisasi jutaan milisi dan pasukan reguler untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ia menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman terbesar dalam 1 abad terakhir dan menyatakan kesiapan menghadapi perang. Sementara itu, Washington terus melontarkan tuduhan bahwa pejabat tinggi Venezuela termasuk Maduro berada di balik jaringan kartel narkoba yang membanjiri Amerika Serikat. Di tengah ketegangan yang kian rapuh ini, Trump dan Maduro dikabarkan sempat membuka jalur komunikasi. Trump mengklaim ada diplomat Amerika yang menyebut Maduro pernah menyatakan kesediaan memberikan akses luas kepada Amerika Serikat selama kekuasaannya tidak diganggu. Maduro juga disebut membuka peluang investasi Amerika Serikat di Venezuela. Namun, upaya itu gagal meredam situasi. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. Momentum penentuan tiba pada 3 Januari 2026. Pada hari itu, pasukan elit Delta Force melancarkan sebuah operasi militer berskala besar hanya berselang beberapa jam setelah Nicolas Maduro bertemu dengan utusan khusus Presiden Cina Xi Jinping, Chiu Shaoqi. Waktu dan konteks pertemuan itu segera memicu spekulasi luas. Sekitar pukul 02.00 dini hari, Caracas berubah drastis. Deru pesawat tempur membelah langit, disusul dentuman ledakan yang mengguncang ibu kota. Serangan kemudian menyebar dalam bentuk kehantaman rudal dan roket ke sejumlah titik penting, termasuk kompleks militer Puerto Tiuna dan pangkalan udara La Carlota. Di saat bersamaan, aliran listrik di beberapa kawasan dipadamkan, menciptakan kekacauan yang terkoordinasi.
Amerika Serikat menurunkan kekuatan maksimalnya. Jet F-22, F-35, dan F-18 dikerahkan bersamaan dengan bom strategis, helikopter tempur, pesawat peringatan dini E-2, serta gelombang drone siluman. Semua bergerak di bawah kendali pasukan Delta Force yang menyusup cepat dan senyap, menegaskan keunggulan teknologi militer Amerika Serikat atas pertahanan Venezuela yang masih mengandalkan pola konvensional. Dampaknya pun langsung terasa. Dalam waktu sekitar 1,5 jam, Maduro dan istrinya berhasil diamankan di sebuah fasilitas militer berpengamanan tinggi tanpa perlawanan signifikan. Dari sana, keduanya dibawa ke kapal amfibi Amerika Serikat, USS Iwo Jima, sebelum diterbangkan menuju New York. Tak lama kemudian, Donald Trump mempublikasikan foto Maduro dalam status tahanan melalui media sosial menjelang konferensi pers. Ia memuji operasi tersebut dan menegaskan bahwa pasukannya telah berhasil menangkap Presiden Maduro dan membawanya keluar dari Venezuela. Penyerangan militer sekaligus penangkapan kepala negara dari sebuah negara berdaulat segera memicu gelombang reaksi keras. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, tampil paling depan mengecam operasi tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan yang memalukan. Ia menolak legitimasi aksi Amerika Serikat menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro, menegaskan bahwa Maduro tetap presiden yang sah, serta menyerukan persatuan nasional untuk menghadapi apa yang ia sebut sebagai invasi dari luar. Seperti sudah dapat diperkirakan, negara-negara sekutu Venezuela menjadi pihak yang paling vokal menyampaikan kecaman. Rusia bergerak cepat dengan mengutuk apa yang mereka sebut sebagai tindakan agresi bersenjata Amerika Serikat terhadap Venezuela. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Moskow menegaskan hak Venezuela untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan militer asing yang dianggap merusak. Rusia juga menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Venezuela dan dukungannya terhadap kepemimpinan negara itu dalam mempertahankan kepentingan serta kedaulatan nasional. Dari kawasan Amerika Latin, Presiden Kolombia Gustavo Petro merespon dengan nada peringatan. Ia menegaskan bahwa dunia sedang menyaksikan sebuah serangan terbuka terhadap Venezuela. Seraya menyerukan agar perdamaian, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan kehidupan dan martabat manusia ditempatkan di atas segala bentuk konfrontasi bersenjata. Kecaman serupa datang dari Kuba, tetangga sekaligus sekutu dekat Venezuela. Havana menyebut operasi militer Amerika Serikat sebagai serangan kriminal dan bentuk terorisme negara. Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menyatakan bahwa zona perdamaian di kawasan itu sedang diserang secara brutal. Namun kritik tidak hanya datang dari kubu pendukung Venezuela. Dari dalam Amerika Serikat sendiri, Senator senior Bernie Sanders meluapkan kemarahannya. Ia menuduh Donald Trump mempraktekkan imperialisme terang-terangan dan menghidupkan kembali doktrin Monroe yang mengklaim hak Amerika Serikat untuk mendominasi belahan bumi ini. Bahkan wali kota terpilih New York, Zohran Mamdani, dilaporkan langsung menghubungi Trump dan menudingnya telah memicu perang. Di berbagai belahan dunia, aksi protes pun bermunculan, mengecam apa yang disebut sebagai tindakan barbar Amerika Serikat di bawah Trump. Namun di dalam Venezuela sendiri, situasinya jauh lebih kompleks. Masyarakat terbelah tajam, ribuan orang turun ke jalan di Caracas, dan sejumlah kota lain menolak intervensi asing yang mereka anggap sebagai serangan terhadap kedaulatan nasional. Di sisi lain, sebagian warga justru merayakan peristiwa itu. Ada yang marah dan berteriak di jalanan, ada pula yang berpesta. Pemandangan kontras ini mencerminkan polarisasi mendalam yang telah lama mengakar di Venezuela. Kondisi tersebut semakin memperkeruh spekulasi tentang adanya pengkhianatan dari dalam, dugaan keterlibatan pejabat, dan segelintir unsur militer Venezuela yang direkrut Badan Intelijen Amerika Serikat, ditambah rumor hadiah $50 juta bagi siapapun yang memberikan informasi terkait keberadaan Maduro. End the sanctions right now! End the sanctions right now! Langkah militer Amerika Serikat yang melangkahi hukum internasional dan merendahkan martabat sebuah negara berdaulat kembali menegaskan satu istilah lama, imperialisme yang tak lagi disamarkan. Bukan sekadar kontroversial, tindakan ini memukul telak nurani politik global. Inilah potret paling gamblang dari apa yang bisa disebut sebagai
akhir yang justru menjadi permulaan. Dalam drama geopolitik di benua Amerika, konfrontasi terbuka antara Amerika Serikat dan Venezuela. Usai penangkapan tersebut, Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat akan sementara mengelola Venezuela demi stabilisasi dan pemulihan ekonomi. Pernyataan ini bukan sekadar retorika darurat. Ia mengisyaratkan sebuah agenda jangka panjang, pengambil alihan urusan pemerintahan, sekaligus pengendalian aset-aset strategis negara itu. Venezuela memang menyimpan daya tarik besar. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Namun, minyak Venezuela didominasi jenis berat yang jauh lebih sulit untuk diolah dibandingkan minyak ringan Timur Tengah. Hanya sedikit fasilitas di dunia yang mampu memprosesnya secara efisien. Dan Amerika Serikat menguasai fasilitas pengolahan terbesar untuk jenis minyak tersebut. Faktor inilah yang menjadikan Venezuela titik kunci dalam peta energi global. Mengendalikan ladang minyak dan industri pengolahannya berpotensi menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menata ulang produksi energi dunia sekaligus menekan pengaruh China dan Rusia di Amerika Latin. Penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat di awal tahun ini bukan hanya mengguncang keseimbangan geopolitik global. Peristiwa ini juga menjadi peringatan keras bahwa perubahan ekstrim bisa terjadi kapan saja, terutama ketika kekuatan militer masif dipadukan dengan kepentingan politik dan perebutan sumber daya alam. Meski Trump dan para pendukungnya memuji langkah ini sebagai tindakan tegas melawan tirani dan narkotrafik, banyak pengamat internasional melihatnya sebagai presiden berbahaya. Sebuah pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Bukan hanya Venezuela yang kini terperosok ke dalam ketidakpastian politik dan ekonomi yang sangat dalam. Dunia pun ikut menahan nafas, menunggu bagaimana komunitas internasional akan merespon sebuah tindakan yang nyaris tidak memiliki pembanding dalam sejarah modern.